Kalau di luar sana sikap tidak tahu malu memiliki konotasi negatif, justru dalam konteks firman Allah yang kita dengarkan hari ini adalah hal yang positif. Tidak tahu malu itu artinya tidak pernah merasa malu. Berbicara mengenai jawaban Tuhan itu memang kedaulatan hak prerogatifnya Tuhan terhadap kita. Yang pasti dalam ayat ini mendorong kita jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Gak usah malu-malu kepada Tuhan. Gedor pintu gerbang sorga setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Belum dijawab Tuhan, masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita untuk menggedor pintu sorga. Apapun masalahmu, pastikan kita memiliki sikap yang tidak tahu malu terhadap sorga. Sebelum sesuatu terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Amin Bapak Ibu. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Baik Bapak Ibu, shalom. Kita mau ketemu kembali hari Minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya maksudnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat yang ke-8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekalipun ia tidak mau bangun sahabat dari seorang yang tadi maksudnya, dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, sekali lagi. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, sekali lagi penekanan penting bagi kita hari ini Bapak Ibu. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, apalagi Bapamu yang di sorga. Tanda seru. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah sikap tidak tahu malu. Kalau kita mendengarkan statement ini, sikap tidak tahu malu konotasinya negatif Bapak Ibu. Dari beberapa orang yang saya tanya, konotasi dari sikap tidak tahu malu, banyak di antara mereka mengatakan kesannya negatif, gitu ya. Tetapi ternyata beda halnya dengan konteks yang kita pelajari hari ini. Kalau di luar sana sikap tidak tahu malu memiliki konotasi negatif, justru dalam konteks firman Allah yang kita dengarkan hari ini adalah hal yang positif, gitu ya. Sikap tidak tahu malu. Satu ketika beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan di kota Medan. Rumahnya pekarangannya sangat luas, dari pintu gerbang jalan raya langsung pintu gerbang rumahnya, masuk ke halamannya, dari pintu gerbang ke rumahnya itu sekitar 100 meter kurang lebih. Berarti sedikit agak jauh rumahnya. Nah ternyata hamba Tuhan ini punya pohon mangga yang sedang berbuah. Singkat ceritanya ketika hamba Tuhan ini, sang pendeta ini pulang dari pelayanan tengah malam jam 11, jam 12. Dia langsung masuk ke rumahnya, dia bilang tidur. Singkat ceritanya jam 12, jam 1 dia tidur. Ketika dia sudah mulai tidur, sudah mulai nyenyak sekitar jam setengah 1 subuh. Tiba-tiba ada pasangan suami istri sedang mengetuk pintu gerbangnya. Awalnya ketukannya kedengaran kecil, mungkin masih malu-malu. Ngetuk tok 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 tok. Besi ya kring 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 kring. Ternyata Pak Pendeta ini belum dengar ketukan pintu gerbangnya. Sang pasangan suami istri ketuk lagi lebih kencang. Ternyata Pak Pendeta juga belum dengarkan. Kenapa? Karena dia sudah ternyenyak tidurnya. Nah ternyata sepasang suami istri ini tidak pantang menyerah. Dia ketuk lebih kencang. Mereka lihat pintu rumahnya masih tertutup. Mereka ketok lagi lebih kencang. Mereka lihat pintu rumahnya belum juga terbuka, masih tertutup. Semakin kencang mereka gedor, semakin kencang mereka gedor. Ternyata kurang lebih setengah jam mereka gedor. Makin kencang, makin gedor mereka kencang. Makin kencang lagi mereka gedor. Makin kencang lagi mereka gedor. Jam 1 malam. Jam 1 subuh, setelah setengah jam berlalu Bapak Ibu. Karena suami istri ini melihat sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sang pendeta bangun dan membuka pintunya, datang menghampiri mereka. Mereka semakin kencang menggedor pintu gerbang. Singkat cerita Pak Pendeta mulai dengar, terbangun, terkejut, kaget. Dan dia berkata dalam hatinya begini, sepertinya ada yang gedor-gedor pintu gerbang. Siapakah gerangan tengah malam seperti ini? Cuman dia masih berpikir, lagi loading kan, tiba-tiba lagi nyenyak, tiba-tiba terbangun masih loading gitu. Dan dia dengar lagi ketukannya kencang, bruk-brak, bruk-brak, bruk-brak. Siapa ini? Malingkah? Pencurikah? Siapakah? Tapi digedor lagi lebih kencang, akhirnya jam 1 subuh. Beliau bangun. Ketika bangun dia intip dari jendela dulu, karena dia takut apakah ini pencuri atau bukan. Dia intip dari jendela, dia lihat ada pasangan suami istri, di mana istri sedang mengandung hamil. Sudah besar. Dia lihat, oh ada apakah gerangan? Digedor lagi lebih kencang, akhirnya si pendeta ini buka pintu rumahnya. Dia lihat di pintu gerbang masih gedor-gedor juga. Walaupun pasangan suami istri sudah melihat bahwa Pak Pendeta sudah membuka pintu rumahnya. Tetap aja digedor. Dengan kata lain, cepat datang ke sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Makin digedor, Pak Pendeta bilang, ya tunggu sabar, saya mau datang. Ketika Pak Pendeta datang, itu kan secara manusia pasti ada sedikit kesal, jengkel, marah. Orang tengah malam dibanguni ngapain sih gitu. Tiba-tiba ketika ada ini pintu gerbang, pasangan suami istri ada di seberang. Pak Pendeta bilang, ada apa Pak Bu? Namanya Pak Pendeta, hati nuraninya masih tetap juga terpelihara. Ada yang boleh saya bantu? Sebenarnya secara daging aku baru tidur, diganggu. Begitu Bapak Ibu ya. Dia tanya, apa yang bisa bantu Pak Bu? Lalu ibu yang hamil berkata begini, Pak Pendeta,
Saya minta tolong, saya minta maaf mengganggu Bapak, saya minta tolong. Saya lihat dari tadi pagi lewat dari depan rumah ini, depan gerbang ini saya lihat buah pohon mangga Bapak sedang berbuah. Saya lagi ngidam Pak Pendeta, izinkanlah aku ambil satu buah saja buah mangga ini. Pak Pendeta, buah mangga doang sampai segitunya ngotot dan menggedor pintu gerbang hanya karena ngidam. Akhirnya Pak Pendeta bilang, ya silakan ambil, dibuka pintu gerbangnya, diberikan satu buah mangga. Hanya satu buah saja. Namanya juga lagi ngidam kan. Nah ini kisah dari suami istri ini membuktikan bahwa dia memiliki sikap tidak tahu malu. Karena sikap yang tidak tahu malu itu dia gedor-gedor pintu gerbang. Dan memiliki prinsip bagaimanapun dan apapun yang terjadi buah mangga itu harus aku pegang dan aku harus makan. Karena lagi ngidam. Ternyata berhasil Bapak Ibu. Berhasil. Nah kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Tuhan berkata karena sikapnya yang tidak malu itu sama seperti pasangan suami istri tadi. Tidak tahu malu, gedor-gedor sudah tengah malam, ganggu orang lagi istirahat. Memiliki sikap tidak tahu malu. Alkitab berkata dalam pembacaan kita, ia akan bangun juga. Bukan hanya bangun juga, kalimat selanjutnya kata penghubung dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi ternyata Bapak Ibu dalam konteks ini sikap tidak tahu malu itu ternyata penting juga kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sikap tidak tahu malu atau tidak tahu malu memiliki makna begini. Tidak pernah merasa malu. Tidak tahu malu itu artinya tidak pernah merasa malu. Itu sebabnya pasangan suami istri itu tidak pernah merasa malu, gedor sekali nggak dibuka. Seharusnya kalau dia memang berpikir secara sehat gitu ya, secara sadar, digedor 2 kali 3 kali, itu nggak dibuka, mungkin sudah istirahat kali. Yang punya rumah, kita pulang besok aja lah. Gitu. Tetapi dia gedor terus, berarti memang dia tidak pernah merasa malu. Tetapi membuahkan hal yang positif. Apa yang dia minta diberikan. Ternyata Alkitab juga mencatat. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ia akan bangun juga. Dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Ayat ke-9 dikatakan begini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, oleh karena itu berarti ada hubungan sebab akibat Bapak Ibu. Kata oleh karena itu, kalimat oleh karena itu menyatakan oleh karena kejadian di atas, oleh karena sikap yang tidak tahu malu itu. Gitu ya. Oleh karena seseorang memberikannya kepada orang yang membutuhkan itu. Oleh karena ayat yang ke-8 itu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketoklah. Ini ada 3 kali Bapak Ibu. Ternyata kenapa sampai 3 kali minta, cari, diketok. Artinya begini, ketika kita meminta gedoran pertama pintu gerbang belum dibuka, carilah gitu maksudnya. Artinya tetap gedor Bapak Ibu. Ketika gedoran yang kedua, pintu gerbangnya belum dibuka, masih ada gedoran yang ketiga, ketuklah gitu. Artinya jangan sampai menyerah. Kalau statement kita di Push Ministry GBI Tamalang ini kan berdoa sampai sesuatu terjadi. Artinya sebelum sesuatu terjadi jangan pernah berhenti. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, perikop ini di atasnya adalah hal berdoa. Di ayat yang pertama pasal yang ke-11 ini kan murid-muridnya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus ajarlah kami berdoa.
Dan Yesus berkata, kalau engkau berdoa katakan demikian, Bapa kami di surga dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Baru ada satu perumpamaan, ada satu kisah dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 dikatakan, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat selanjutnya, oleh karena itu. Oleh karena ayat-ayat yang di atas itu, Alkitab berkata, Tuhan berkata, mintalah. Alkitab Tuhan berjanji, maka akan diberikan kepadamu. Kalaupun saat ini kita meminta atas pergumulan kita dan ternyata belum kunjung tiba jawabannya. Alkitab berkata, carilah. Alkitab berkata, Tuhan berjanji, maka kamu akan mendapat. Walaupun mungkin kita sudah meminta, sudah mencari, sepertinya jawaban belum datang. Tuhan berkata dalam ayat ini, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berbicara mengenai jawaban Tuhan itu memang kedaulatan hak prerogatifnya Tuhan terhadap kita. Yang pasti dalam ayat ini mendorong kita jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Gak usah malu-malu kepada Tuhan. Gedor pintu gerbang sorga setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Belum dijawab Tuhan, masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita untuk menggedor pintu sorga. Apapun masalahmu, ekonomi kah, PHK kah, keluarga kah, apalagi. Apapun pergumulan kita tidak dapat membatasi kuasa Allah bekerja atas kehidupan kita. Pastikan kita memiliki sikap yang tidak tahu malu terhadap sorga. Kalau sorga melihat bahwa ada satu kegigihan dan tidak pernah merasa malu atas permohonan kita kepada sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebelum sesuatu terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Amin Bapak Ibu. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 meneguhkan kembali ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat 10 saya baca di sini dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Karena di atas, terus ada kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Ada 3 suku kata dikatakan begini. Setiap orang yang atau setiap orang, karena setiap orang yang meminta menerima. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini tidak dikatakan begini. Karena setiap pendeta yang meminta, bukan. Karena setiap para pemimpin pujian, bukan. Karena setiap pelayan, bukan. Alkitab mencatat karena setiap orang, termasuk saudara dan saya, siapapun orangnya, setiap orang yang meminta. Kalau Bapak Ibu datang kepada sorga meminta, Alkitab berkata, apa dikatakan? Menerima. Jadi tidak ada batasan suku, ras, golongan, pintar, bodoh, jelek, ganteng, cakep, kaya, miskin. Tidak ada batasan-batasan yang sorga katakan dalam ayat ini. Tapi Alkitab berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jangan pernah izinkan kekhawatiran menemanimu. Jangan pernah izinkan ketakutan menjadi sahabatmu menjalani pergumulan hidupmu. Karena itu akan menghalangi kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Kalau kekhawatiran, kalau ketakutan engkau izinkan menemani hidupmu, perjalanan hidupmu, pasti kita gampang menyerah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, buang rasa kekhawatiran, buang jauh-jauh ketakutan, milikilah sikap tidak tahu malu terhadap surga. Maka engkau akan menemukan jawabannya, cepat atau lambat. Karena Tuhan sudah berjanji, minta menerima, cari mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Amin Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ayat yang selanjutnya, perhatikan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dalam Lukas 11. Dikatakan seperti ini.
ini menekankan kembali ayat-ayat yang sebelumnya. Ditekankan kembali dalam ayat yang ke-11 ini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Saya percaya seorang ayah yang sehat, yang sadar pasti tidak akan pernah memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Gitu ya, selalu memberikan yang terbaik pastinya. Ayat yang ke-12. Atau jika anaknya minta telur, ayahnya akan memberikan kepadanya kalajengking. Gak mungkin, mustahil Bapak Ibu. Itu sebabnya ditekankan kembali dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan. Apalagi Bapamu yang di sorga. Tanda seru Bapak Ibu. Kalau kita di dunia ini sebagai orang tua tahu betul memberikan mana yang terbaik buat anak-anak kita. Alkitab mengatakan apalagi perbandingan ini Bapak Ibu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Yesus yang engkau sembah siang dan malam. Apalagi Yesus yang sudah kita ikuti bertahun-tahun. Bapamu yang di sorga saja tahu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya, yakini saja firman Tuhan ini. Apalagi Bapamu yang di sorga akan memberi yang terbaik dari semuanya itu. Amin. Itu sebabnya mari kita jalani bersama-sama hari-hari yang akan kita lalui ke depan ini. Mau susah, mau suka, mau duka, apapun yang terjadi, new normal kah, apakah gitu ya. Korbannya sudah mencapai 1000-an per hari kah, apakah dan sebagainya itu. Saya mau katakan, milikilah sikap tidak tahu malu kepada surga. Berserulah siang dan malam. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Kalimat selanjutnya Bapak Ibu, hal yang sangat menarik di sini dalam ayat yang ke-13. Apalagi Bapamu di sorga, tanda seru kalimat selanjutnya. Ini adalah cukup penting penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan sekali lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu di sorga, tanda seru. Ia sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, kalau Bapamu yang di dunia aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga. Ia, Allah, Yesus, sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam perikop ini, Bapak Ibu, kalimat yang terakhir ditutup dengan kalimat ini. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di awal ayat yang pertama sampai ayat keempat itu kan doa Bapa kami Tuhan ajarkan kepada mereka. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12 Tuhan sedang mengajarkan minta saja pasti diberikan. Dengan kata lain apapun keperluanmu, apapun kebutuhanmu datang kepada sorga dengan memiliki sikap yang tidak tahu malu Tuhan pasti cukupkan. Tetapi di kalimat yang terakhir, di ayat yang terakhir, penekanan penting dari pribadi Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, bukan masalah makan dan minum. Tadi ayat yang ke-8, 9, 10 tadi itu bicara mengenai makan dan minum, kebutuhan kita sehari-hari di muka bumi. Tetapi di ayat yang ke-13, sorga menekankan kepada kita. Yesus menekankan kepada kita, bukan makan minum pakai yang paling penting. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sementara kita masih bergumul dengan makan minum pakai di muka bumi. Tetapi sorga sedang memikirkan yang kekal, pribadi Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Katakan amin.
Bagi Tuhan, bagi sorga makan minum pakai gak terlalu penting. Bagi sorga engkau mengalami pribadi Roh Kudus dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus ketika bersama-sama dengan engkau, kuasanya dicurahkan atasmu. Ketika Roh Kudus bersama-sama dengan engkau, kesehatan, kekuatan, penyertaan yang sempurna akan bersama-sama dengan engkau. Kalau Roh Kudus bersama-sama dengan engkau, tentunya ada hikmat, pengertian dari Tuhan akan menuntun akal pikiran kita, akan menguasai hati kita, akan menguasai alam bawah sadar kita, sehingga kita bisa mengetahui mana kehendak sorga, mana yang bukan kehendak sorga. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus, kita tahu bagaimana cara meminta kepada Bapa. Kita tahu bagaimana cara mencari yang Tuhan kehendaki. Dan kita tahu bagaimana cara mengetuk pintu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekali lagi ayat yang ke-13 kalimat yang terakhir dikatakan. Ia Allah Yesus sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau selama ini kita mungkin terlalu banyak kata-kata yang kita ucapkan untuk makan minum pakai. Mulai hari ini. Perbanyak lagi permintaanmu supaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Karena Roh Kudus itu lebih daripada makan, minum, pakai. Roh Kudus itu lebih daripada apa yang kita butuhkan. Roh Kudus kita miliki, semuanya akan aman dan tentram. Dan tangan Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidup kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Roh Kudus kau hadir di sini. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapa-Ku. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Doa kita di hadapan Tuhan. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus. Ku buka hati untuk
setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasa kami buka hati kami, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah-jamah kami Roh Kudus. Kunjungi setiap kami di rumah kami masing-masing. Saat ini kunjungi kami dimanapun kami berada. Buka hati, jamah kami, pulihkan hati pikiran kami. Oh, biar kami buang semua kekhawatiran, ketakutan dan dunia ini. Buang semuanya dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang kudus memerintah atas hati pikiran dalam bawah sadar kami Tuhan. Tangan kami terbuka bagimu Tuhan. Alaman jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Alaman jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapamu berdoa, tompangkan tanganmu atas kepala anak-anakmu hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetap dalam penyertaan kuasa Allah, bahkan Roh-Mu menguasai alam bawah sadar, pikiran, hati, dan seluruh aspek kehidupan kami semua, umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami memiliki sikap yang tidak tahu malu terhadap surga, menggedor pintu surga pagi, siang, sore, dan malam, sampai Tuhan membukakan pintu, sampai sesuatu terjadi. Kami tidak akan pernah berhenti menggedor pintu surga, karena kami tahu ketika kami meminta, kami akan menerima. Ketika kami mencari, kami akan mendapat. Ketika kami mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi kami. Sebab itulah Kau katakan dalam firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Dan firman-Mu akan digenapi atas kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha, bisnis, pekerjaan kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus, yang secara khusus kami terus minta kepada Allah senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Penyertaan Allah akan sempurna. Penghiburan kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kami. Hikmah dan pengertian dari Tuhan juga akan selalu bersama-sama dengan kami. Menemani perjalanan hidup kami di masa-masa yang sukar di hari yang akan datang ini. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Sehingga Tuhan akan tetap mendapatkan kami tetap setia mengiring Engkau. Terpuji dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama katakan. Amin.